Dan penelusuran saya terakhir, walaupun ini bahaya nih kalau didengar ini ya. Kenapa itu? Dengar pemburu harta nih bahaya. Akses kan ada akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, tersayang kita ya. 1.0 channel. Nah, kita lagi di lokasinya tepat. Mungkin kalau kalian lihat scroll di YouTube kita, ini kayaknya nggak asing ya tempatnya, tapi kita coba untuk rasa yang baru. Kita ada tema hari ini yaitu tentang mandi angin dan Gunung Pematon. Kalau orang-orang Banjar pastinya nggak asing dengan dua nama ini. Nah, di samping dan di depan ulun ada narasumber Bang Mansur. Dia adalah mungkin kalian sudah tahu lah ya, si Den ini pakar sejarah lah ya untuk di Kalimantan Selatan. Nah, temanya adalah Pematon dan mandi angin. Ini kan sebenarnya cerita rakyat banyak ya Bang ya, masalah kayak mandi angin dan tentunya pasti gaib lah ya Bang. Nah, menurut Pian tuh gimana itu Bang? Ya, jadi kadang-kadang kita banyak mengenal mandi angin atau daerah Pematon itu memang dari sudut mistisnya. Iya. Karena begitu banyak cerita-cerita lisan di masyarakat, gitu ya, yang mengangkat tentang bagaimana aktivitas-aktivitas gaib, tentang eksistensi dari dunia lain di daerah-daerah itu, terutama di kedua tempat ini ya. Yang paling utama memang Pematon. Akan tapi kemudian mandi angin juga cukup mengemuka dengan banyaknya cerita-cerita mistis, dan bahkan ada banyak sekali ini ya, kejadian meninggalnya beberapa orang di kolam Belanda. Kolam Belanda. Ya, di beberapa bulan yang lalu ya. Itu kejadian seperti itu, dan kemudian masyarakat banyak mengaitkannya dengan hal-hal gaib yang ada di sekitar itu. Kalau kami dari sudut pandang sejarah akademisi melihatnya memang lebih banyak ke ini ya, ke sudut ilmiahnya. Iya, benar. Bahwa memang dari balik sisi kegaibannya Pematon maupun mandi angin, apakah memang ada sejarahnya atau memang ada aspek-aspek historis yang mungkin bisa kita gali dari situ. Karena saya yakin banyak orang yang belum tahu bagaimana sih sejarah Gunung Pematon, kemudian bagaimana sejarah dari mandi angin. Kenapa mungkin kita perlu buka wawasan tentang itu. Dan bisa jadi juga kenapa di atas Gunung Pematon namanya Pematon ya? Iya. Terus kenapa mandi angin namanya mandi angin? Iya. Kalau mandi angin itu memang desa ya Bang? Iya. Jadi kalau mandi angin itu sudah cukup lama ya. Iya. Jadi sejak masa kolonial Belanda itu mandi angin sudah bernama mandi angin. Itu nama tempatnya? Jadi nama tempat. Walaupun mandi angin itu tidak hanya ada di Kalsel, juga ada di beberapa wilayah di Sumatera juga bernama mandi angin. Itu yang saya kira cukup penting, tapi saya tidak mengetahui pasti berdasarkan data-data historis yang ada maupun literatur yang ada, apakah nama mandi angin yang ada di Kalsel itu berasal dari daerah lain. Penamaannya ya? Penamaannya. Tapi yang saya tahu di beberapa jurnal orang-orang Belanda, karena dulu mandi angin itu sudah menjadi daerah tempat peristirahatan orang-orang Belanda, yang saya tahu di awal. Yang di puncak itu ya Bang? Iya, yang di puncak. Jadi di era tahun 1920 sampai ke tahun 1930-an ini kan Banjarmasin terkenal sebagai daerah tujuan wisata. Bahkan orang-orang Eropa itu menyebut Banjarmasin itu sebagai Venesia dari timur. Oh iya. Ya, saat itu. Benar. Nah, orang-orang Belanda yang memang banyak berada di Banjarmasin itu tidak hanya ini ya, beristirahat di lokasi di pemukiman orang Belandanya saja. Kalau di Banjarmasin kan ada namanya nanti beberapa perkampungan namanya Kampung Belanda, perkampungan ya. Tapi mereka mencari daerah-daerah yang bisa dijadikan tempat peristirahatan yang sunyi, yang tenang. Ya, karena tren seperti itu di tahun 20 sampai ke 30 itu di daerah Jawa itu banyak sekali dibangun pesanggerahan, atau kalau sekarang itu namanya villa, macam villa. Walaupun ini mungkin lebih sederhana ya bangunannya. Nah, di Jawa banyak sekali daerah pegunungan, hampir beberapa pegunungan besar di Jawa itu semuanya memiliki pesanggerahan yang dibangun oleh pemerintah Belanda saat itu.
gitu. Nah, ini tadi kan sebelum kita mulai itu kita sempat ngobrol sama Bang Mansur bahwa yang kita sebut biasanya sebagai benteng Belanda, ternyata pesanggerahan. Iya, pesanggerahan. Bisa dijelasin? Jadi orang Banjar, terutama masyarakat setempat yang ada di situ banyak mengenal wilayah Bandiangin, terutama puncak itu yang dibangun oleh fasilitas oleh orang-orang Belanda itu sebagai benteng. Tetapi sebenarnya ini perlu kita luruskan bahwa itu bukan benteng semacam kayak kita benteng peperangan, bukan. Kayak tembok Cina gitu kan? Bukan seperti itu. Bukan, karena tidak ada peninggalan benteng, pagar pun tidak ada di situ. Yang ada adalah memang beberapa bangunan. Jadi berdasarkan majalah, jadi pada tahun 1939 itu terbit sebuah majalah namanya Tropisch Nederland. Itu menceritakan tentang tujuan atau destinasi wisata yang ada di dunia timur. Nah, salah satunya adalah di Banjarmasin. Dituliskan bahwa Mandiangin itu menjadi wilayah tempat peristirahatan orang-orang Eropa. Itu orang-orang Eropa yang elit? Ya, elit ya? Ya, dari waktu itu dari catatan yang ada bahwa fasilitas Mandiangin itu yang ada di puncak dibangun pada tanggal 26 Februari tahun 1939. Pada era itu yang membangun adalah Gubernur Baukeyan Haha namanya, atau dituliskan dengan Haga. Padahal sebenarnya bacaannya Ha ya. Baukeyan Haha itu membangun fasilitas di situ. Nah, fasilitas yang ada itu adalah kolam. Kolam Belanda kita sebut ya. Yang dinamakan orang setempat itu dengan kolam putri. Kemudian dia juga membangun pesanggerahan yang paling puncak ya. Pesanggerahan atau semacam villa tempat peristirahatan, dan satu lapangan tenis. Jadi ada 3 bangunan. Lapangan tenisnya di? Ya, lapangan tenis itu antara pesanggerahan dengan kolam. Jadi kita dari pesanggerahan itu turun ke bawah karena ada turunan. Nah, di situ di sebelah kanan kalau dari atas itu ada lapangan tenis. Jadi ada 3. Ada 3 awalnya ya. Walaupun nanti di 1940 bertambah 1 bangunan lagi. Jadi ada 3 bangunan dulu. Yang itulah yang dijadikan sebagai tempat peristirahatannya orang-orang dari gubernuran, terutama gubernur, yang mana itu dibuktikan dengan salah satu foto dari gubernur itu yang sedang berenang di kolam Mandiangin. Jadi itu memang bukti konkret dan memang bisa dipastikan bahwa itu benar adanya, bahwa dibangun tahun 1939. Kalau dilihat dari fotonya itu katanya yang di kolam itu kan ada nanti kita tampilkan di inset ya. Iya benar. Itu susunan batu-batunya ternyata sama ya, Bang? Sama. Jadi kami meneliti dari susunan batu, kemudian ulin. Jadi salah satu kerangka-rangka dari kolam itu adalah kayu ulin yang menonjol agak di tengah. Itu kami teliti masih ada sampai sekarang ulinnya itu. Jadi belum rusak. Dan struktur kolam, kemudian ukuran-ukurannya itu tetap sama. Yang berbeda hanyalah pagar pengamannya. Pagar pengaman yang di atas itu ya? Nah, itu masih baru dibangun dalam pengelolaan Balai Tahura maupun dari Dinas Pariwisata. Ini sorry Bang, kita kembali lagi ke nama nih. Kalau 1939 tadi itu apakah namanya sudah Mandiangin, Bang? Ya, jadi namanya sudah Mandiangin. Sudah Mandiangin. Ya. Jadi dari beberapa peta sebelum tahun 39, peta tahun 1920-an, itu sudah menuliskan di situ ada wilayah Mandiangin. Kalau rumah-rumah desa itu memang sudah ada sebelum. Sudah ada. Jadi ada beberapa Mandiangin itu diidentifikasi saat itu sebagai sebuah kampung. Jadi ada kampung Mandiangin, ada Mandi Kapau, ada Sarang-Halang dan seterusnya. Jadi banyak daerah-daerah perkampungan yang ada di situ. Dan penamaan Mandiangin itu sendiri kalau versinya orang-orang Belanda bahwa itu memang kalau kita berada di puncaknya itu banyak sekali angin. Jadi seakan-akan kita bermandikan angin. Mandikan angin. Nah, sehingga orang Belanda menuliskannya juga dengan nama Mandiangin, tapi tidak bersambung mandi dan angin. Bukan jadi satu kata ya? Ya, bukan jadi satu kata. Itu dari catatannya orang-orang Eropa ya pada saat itu. Nah, HH itu membangun di tahun 1939 dan dari penelitian kami memang banyak pertanyaan sih di awalnya. Bahannya dari mana? Kan gitu ya. Karena bahan-bahan itu kan agak sulit dibawa pada saat itu, terutama kayak semen, kayak batu.
Itu gimana membawanya ke Mandiangan padahal belum ada jalan aspal. Pada saat itu di lokasi itu memang masih hutan ya? Atau sudah Waktu ada? itu masih hutan walaupun memang sudah ada jalan perkampungan. Itu sorry Bang, ini lagi nih. Jalannya ada berubah nggak Bang? Kalau jalur-jalurnya dari beberapa peta yang ada belum ada peta yang secara rinci menuliskan jalur-jalur jalan ke arah Mandiangin. Tapi kami yakin jalan yang ada sekarang itu memang tinggalan dari jalan yang dulu. Jalan-jalan yang sudah ada pada waktu fasilitas ini dibangun sekitar 70 tahunan yang lalu ya. 70-80 tahunan ya hitungannya. Nah itu memang sudah ada saat itu. Nah dalam penelitian kami itu beberapa yang kami dapatkan kesimpulannya bahwa dia menggunakan keramik ya, ubin keramik itu produk dari Bubutan Jawa Timur. Karena di belakang keramik yang dibuka itu, jadi kami pada saat penelitian di situ, keramik itu dibuka, di belakang keramik itu ada tertulis Bubutan. Bubutan itu setelah kami identifikasi adalah salah satu pabrik ubin keramik Tehel namanya kalau pada masa Belanda. Tehel itu yang ada di Jawa Timur. Di Surabaya. Sidoarjo ya, ada Surabaya Sidoarjo. Oke, berarti kelihatan banget kalau pada saat itu daerah Banjarmasin daerah situ belum ada menyiapkan Tehel yang belum ada. Jadi karena waktu itu memang hubungan antara Banjarmasin Surabaya masih lewat kapal ya. Jadi seminggu ada sekali atau 2 kali pelabuhan Banjarmasin dengan pelabuhan di Surabaya itu selalu ada kapal. Jadi kapal itulah yang mengangkut barang-barang dari luar Tehel, dari Jawa ya ke Kalimantan. Kemudian semen yang dipakai itu namanya semen Portland. Semennya, ya. Kemudian ada kerikil, ada batu-batu. Iya benar. Nah, itu juga mungkin semuanya juga dari Jawa karena di sini kan tidak ada produksi batu pada saat itu. Jadi semuanya dibawa, diangkut ke Mandiangin. Memang waktu itu sudah ada alat angkutan. Tapi kan memang berat, mobil sudah ada. Oh, mobil sudah 20-30-an itu mobil sudah ada, tapi mobilnya masih mobil-mobil kuno ya. Ada juga mobil angkutan tapi masih daya angkutnya tidak seperti sekarang. Yang banyak bisa bawa banyak. Ya, jadi mungkin disitulah perkiraan kami itu 39 itu peresmiannya. Jadi sebelum 39 itu fasilitas Mandiangin sudah dibangun. Baik itu dari kolam, lapangan tenis maupun di pesanggerahan. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ada tambahan lagi bahwa di tahun 1940, jadi setahun kemudian itu di puncak ditambah satu bangunan lagi. Jadi itu ada bangunan yang namanya sanatorium. Ya, sanatorium Mandiangin. Sanatorium itu kalau sekarang itu namanya rumah sakit paru. Rumah sakit paru-paru dipergunakan untuk mengobati orang yang kena TBC, penyakit-penyakit infeksi saluran pernapasan, itu semuanya direncanakan untuk dirawat di Mandiangin. Dan itu di Kalsel ada 2, di Mandiangin ada, kemudian di Barabai, daerah Manggasang kalau nggak salah. Tapi memang fasilitas seperti itu. Bangunan itu kalau untuk jejaknya masih ada ya sekarang? Bangunan masih ada, jadi rangkanya masih ada. Jadi yang saya tahu sekarang di fasilitas Mandiangin itu yang dibangun, yang sudah dibangun kembali, direnovasi itu adalah bangunan pesanggerahan. Dan dari konsultasi terakhir kami dengar itu juga dibangun, bekas sanatorium itu juga dibangun. Jangan lagi. Cuma bukan lagi sebagai sanatorium, paling mungkin sebagai villa. Untuk kita bisa istirahat di situ ya. Berarti di situ ada bangunannya, kolam Belanda tadi. Kolam Belanda, bangunan awal ya. Lapangan tenis. Dan pesanggerahan atau villa. Sanatorium tadi yang terakhir. Dan yang keempat adalah sanatorium. Itu yang 1940-nya ya? Setahun kemudian. Nah itu ada ceritanya juga kenapa membangun sanatorium. Jadi waktu itu gubernur Baukeyan HH itu terpilih sebagai ketua Komisi Pemberantasan TBC. Jadi dia terpilih sebagai ketua komisi untuk area Kalimantan sehingga dibangunlah 2 fasilitas di Barabai maupun di wilayah Mandiangin. Nah ceritanya seperti itu, cerita fasilitas itu. Jadi tidak ada benteng. Yang ada hanya fasilitas itu tadi, pesanggerahan, sanatorium, kolam dan lapangan tenis. Nah itu kalau kita ke Mandiangin tuh pasti nggak lepas dari hal-hal yang mistis. Itu ya. Nah terus kan katanya di daerah Mandiangin itu kenapa disebut benteng di situ karena
karena di seberang gunungnya lagi itu adalah Kerajaan Banjar. Nah, dilekukannya gunung itu mendengar mendengar teman-teman juga sih. Itu tempatnya perang. Nah, itu menurut dia jadi mungkin perlu dipahami kembali ya bahwa ada beberapa pendapat struktur Gunung Mandiangin itu sudah banyak perubahan. Jadi Mandiangin yang ada sekarang gunungnya itu tidak lagi asli. Itu sudah diubah pada masa penjajahan Jepang. Jadi ceritanya ini sangat panjang ya. Karena di bawah fasilitas pesanggerahan Mandiangin dan seterusnya, itu ada bunker untuk menyimpan harta rampasan Jepang yang diperoleh dari Dejapas Bank. Dulu kan Dejapas Bank itu banknya orang-orang Belanda. Kan banyak di situ bukan cuma uang yang ada, tapi emas, permata dan sebagainya. Oke, menarik ini. Setelah Jepang masuk, dibawalah harta itu, katanya ini versinya ya. Harta itu ke Mandiangin dan disimpan di bawah di perut gunung, di bunker. Kayak bunker gitu ya. Dan itu tidak bisa diakses karena memang cukup dalam. Dan pemetaannya juga hanya satu peta sampai sekarang, yang ada katanya juga di tangan Kaisar Jepang sampai saat ini. Petanya itu, dan itu hanya bisa diambil oleh orang Jepang ya, karena mereka yang buat petanya ya. Nanti itu sangat panjang ya kisahnya karena bukan hanya kisah mistis, tapi sampai ke kisah tentang harta karun. Dan uniknya lagi banyak masyarakat yang masih mencari sampai saat ini peninggalan itu. Soalnya memang banyak juga masyarakat yang di sana itu, mungkin bukan hanya masyarakat di sekitar situ aja sih yang percaya bahwa situ ada harta karun. Jadi mereka mencoba menggunakan lewat jalan gaib juga termasuk ya Bang ya. Jadi dari beberapa informasi yang saya lihat di area puncak itu itu banyak sekali ditemukan semacam sesajen gitu ya. Yang kemungkinan besar maksudnya itu adalah untuk menarik kita mencari harta itu. Menarik harta karun. Karena memang banyak sekali yang ditinggalkan. Dan penelusuran saya terakhir, walaupun ini bahaya nih kalau didengar ini ya. Dengar pemburu harta ini bahaya. Akses ini kan ada akses. Jadi ada akses dari bangunan. Bangunan itu ke bunker. Dari bangunan itu kan masih tetap utuh setelah Jepang masuk. Jadi Baukejan HH ini nanti kan Belanda kalau perang di tahun 1942. Baukejan HH tidak sempat lagi ke situ karena dia meninggal di Benteng Tatas di area Sabilal sekarang. Meninggal, dia tidak sempat lagi, tidak pernah lagi ke Mandiangin untuk membereskan hartanya itu. Tapi pasukan angkatan laut Jepang dan pasukan angkatan darat. Jadi kan ada dua pasukan nih. Ternyata memperebutkan harta itu di Mandiangin, sehingga di Mandiangin sempat terjadi pada era itu katanya tembak menembak antara dua sesama pasukan Jepang. Karena dengan dua komando yang berbeda. Berbeda karena memang tidak pernah akur. Memang dari dulu angkatan darat dan angkatan laut Jepang kurang akur, bukan tidak akur, kurang akur karena banyak permasalahan. Di antaranya ialah saling eksis, menjaga eksistensi masing-masing ya di hadapan kaisar ya. Nah itulah kemudian karena perseteruan itu dibuatlah banyak jaringan bawah gunung ya yang digunakan untuk menyembunyikan harta itu tadi. Jadi menurut Pian harta itu masih ada ya? Kalau menurut saya kemungkinan besar ya. Masih ada. Tapi saya tidak bisa 50-50 sih masih, hanya berdasarkan cerita. Karena setelah Jepang, jadi nantinya kan Jepang di tahun 45 kan kalau perang ya. Perang menyerah di Benteng Tatas di Sabilal gitu ya. Nah itu Jepang itu kan kalau kita lihat dari dokumentasinya nanti kita tampilkan di inset ya. Jepang itu kan tidak pernah menyerahkan pedang ya. Kan pedang bagi Jepang, katana itu samurai itu adalah tanda kehormatan. Katana. Nah pada saat itu dari cerita yang cerita rahasia yang saya tahu gitu ya. Orang Jepang itu waktu menyerahkan secara simbolis samurainya ternyata hulunya terjatuh. Waktu menyerahkan entah apakah tersenggol dan sebagainya ya. Dan setelah terjatuh ternyata banyak sekali berceceran ini ya intan permata. Intan permata yang ada ternyata intan itu disembunyikan di dalam
sarung katananya. Jadi cuman hulunya aja tidak ada besinya kan. Nah, seperti itu. Dan itu ternyata ketahuan tentara sekutu sehingga banyak yang disita, semua rata-rata pedang samurai yang dibawa tentara Jepang. Karena mereka kan nanti dipulangkan ke negerinya kan. Nah, tinggal yang tersisa, bagaimana nasib kabar harta yang ada di Mandiangin. Dari situlah kemudian banyak cerita sejak dari dulu. Waktu pembangunan Riam Kanan, kan Riam Kanan ya, itu kan dibantu oleh Jepang pada masa awal Orde Baru ya. Itu Orde Lama, akhir Orde Lama dan diresmikan pada masa Orde Baru. Benar. Itu dibantu Jepang. Jadi karena mereka, saya dengar itu memiliki akses ke situ, mereka mencari kembali harta yang tadi itu. Dan hampir tiap malam helikopter itu turun daerah Mandiangin, katanya sih seperti itu. Waktu pembangunan pembangunan bendungan Riam Kanan. Belum lagi, pokoknya faktor-faktor lain. Di antaranya misalnya banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang di dekat daerah situ. Apakah memang akses ke situ? Ya wallahu alam ya. Saya belum bisa memastikan karena belum ada data pasti yang mendukung. Kemudian tiap presiden, jadi mulai dari Soeharto sampai ke Jokowi pun ke Mandiangin kan ada, katanya kan seperti itu kan. Terakhir rasanya ada dua kali rasanya beliau kegiatan di Mandiangin. Entah karena ada hubungannya dengan itu atau tidak, saya belum ada daya tariknya mungkin ya. Iya. Tapi banyak sekali ceritanya, mungkin tidak habis di channel ini saya ceritakan. Beberapa indikasi, di antaranya misalnya dengan nantinya ada Panser dan sebagainya daerah Mandiangin, ada indikasi ke arah situ. Entah mencari harta tidak, saya belum bisa memastikan karena nanti saya diburu pemburu harta nih. Bakal banyak yang nanya sama Bian nanti ya. Dan itu ada akses, dan ada yang percaya bahwa akses itu memang benar. Salah satu akses ke jalur bawah tanah itu adalah di sanatorium. Tapi saya waktu ke sana nggak berani juga kan, memang banyak lubang-lubang gitu ya. Tapi nggak berani saya ini mau ke bawah atau gimana. Mau ngecek langsung ke dalam ya. Saya hanya melihat bahwa situ memang ada kayak tandon air, ada kayak bak tapi berlobang segi 4, entah itu apa fungsinya dulu saya juga nggak tahu, tapi dipercaya di situ. Jadi itu salah satunya. Dan banyak ada lagi cerita pernah menggali di Mandiangin. Masyarakat situ juga pembuktian. Jadi pembuktian bahwa memang ada harta. Karena dulu dari cerita-cerita masyarakat, cerita orang-orang tua yang pernah dipekerjakan di situ, pernah menyimpan intan dalam botolnya kemudian ditanam di salah satu wilayah lah di gunung itu. Akhirnya dari beberapa anak cucu kemudian menelusuri, menggali. Akan tetapi memang waktu itu memang sempat ada yang terbunuh karena Jepang kan ketat waktu itu ya. Jadi orang-orang yang ingin mencuri intan yang mau disimpan di bunker itu pasti ketahuan Jepang, langsung ditembak, dibunuh. Dan ternyata sampai di sana hanya didapatkan waktu menggali baju pakaian dari yang terbunuh itu. Kalau nggak salah juga ada beberapa tulang tengkorak, botol, tapi ternyata sayangnya botol itu tidak ada lagi isinya. Pecah kan, cuma kepala botolnya yang ada, yang badannya itu nggak tahu. Apakah karena intan itu kan sifatnya di tanah bisa lari katanya gitu kan, bisa berpindah. Makanya susah dicari ya. Makanya itu kan ada intan itu ya dicari itu biasanya lari-lari kan di dalam tanah. Nggak ini. Jadi pembuktian itu tidak sampai mendapatkan intan di situ, tapi mendapatkan tinggalannya ada. Walaupun tidak terdokumentasikan, karena dulu kan waktu orang-orang gali tidak seperti sekarang, kita foto pakai HP kan, aksesnya kan nggak seperti sekarang ya. Pematon belum ya. Pematon, nah ini tadi mau mutus pembicaraan untuk ke pematon. Pematon ini harus satu seri sih sebenarnya. Tapi yang saya sedikit. Pematon itu dari dulu kan memang dianggap sebagai salah satu tempat yang strategis. Dinamakan Pamaton itu dari kata pamuatan. Bahasa Banjar. Tempat untuk memuat barang-barang, karena dulu dipercaya di situ orang-orang pedagang di situ kan masih banyak akses sungai dan menghubungkan antara wilayah daerah Tabanio, wilayah Tanah Laut ke Kabupaten Banjar, ke Martapura. Jadi tidak lewat Sungai Barito karena terlalu jauh.
Disitulah dimuat barang-barang ya, jadi barang dagangan orang-orang Banjar yang berniaga di daerah situlah dimuat sehingga dinamakan daerah Pamuatan. Dari Pamuatan itulah yang kemudian berubah ke Pamaton. Iya. Nah, seperti itu cerita nama. Nah, kalau dari sejarahnya, Pamaton itu dari dulu menjadi tempat benteng dari Pangeran Hidayatullah. Itu kekinian ya, masa Perang Banjar 1857, 58, 59 itu menjadi lokasi tempat bentengnya dari Pangeran Hidayatullah dalam melawan kolonial Belanda. Walaupun kemudian benteng itu direbut Belanda, karena kemudian ada serangan balik dari Belanda dan Pangeran Hidayatullah meninggalkan tempat itu. Pilihannya saat itu karena memang strategis saja. Memang kan lokasinya bagus ya, tinggi dan bisa melihat musuh dari jauh, ketahuan. Dan yang uniknya setelah itu juga orang-orang Belanda banyak meneliti di situ dan mereka menemukan salah satu tanaman yang tidak ada di tempat lain. Saya lupa nama tanamannya itu. Ada vegetasi, ada flora yang dianggap sangat unik. Apakah itu saya nggak tahu hubungannya dengan hal gaib atau tidak, tapi kan orang Belanda kurang percaya hal seperti itu. Dan itu sehingga dinamakan dengan salah satu spesies itu dengan Pamaton, nama dari spesies itu. Tapi saya juga nggak lihat gambarnya, saya hanya melihat pelukisan Gunung Pamaton yang ada di peta. Jadi orang-orang Belanda juga melukiskan gunung itu. Belum pernah saya temukan cerita mistis dari orang-orang Eropa tentang Gunung Pamaton, tapi kemudian dari masyarakat banyak. Iya, kalau masyarakat biasa, masyarakat yang daerah Banjar sih banyak banget sih. Apakah memang itu gerban dan sebagainya? Ya, kita tidak dapat menafikan ada hal di luar nalar, hal-hal gaib di dunia lain yang tentunya ya ada di sekitar kita. Dan masyarakat juga percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Hal-hal seperti itu percaya. Bahkan banyak yang ini ya, ada yang balampah ke situ. Entah mencari macam-macam dengan tujuan bawa sesaji maksudnya. Iya. Ada pesugihan, ada dicintai wanita lah dan sebagainya. Iya. Pengalaman teman saya seperti itu. Dia apa ya namanya? Tapi untuk pemikat, gitu ya, pemikat wanita gitu. Entah mungkin tidak apa namanya? Tidak puas dengan wanita yang ada, perlu pemikat lagi. Ada ceritanya apa namanya? Bukti-bukti nyatanya ada. Entah benar atau tidak kan wallahu a'lam. Karena itu masing-masing keyakinan tergantung. Jadi ini memang cerita yang tidak banyak sih orang-orang mengetahui bahwa ternyata di Mandiangin itu nggak ada benteng ya Bang ya. Nah itu baru cerita sampai Jepang. Setelah Jepang ke sini ada lagi. Nah masih banyak ceritanya karena sampai hilang fasilitas itu kan. Kalau rame kita sesi berikutnya ya. Kalau ramai kita ke sesi berikutnya. Dan memang ini hal-hal yang menarik yang bisa kita bahas untuk tentang Pamaton dan Mandiangin. Kalau misalnya nanti ada informasi yang lain nanti bisa kita berbagi lagi ya Bang ya. Oh bisa. Ini masih banyak ceritanya. Jadi yang utama sebenarnya ya bagaimana setelah Jepang meninggalkan itu. Nah setelah itulah yang banyak menyisakan karena jadi gedung kosong kan, jadi bangunan kosong. Itulah banyak cerita mistisnya sampai ke era dibangunnya sekarang. Jadi dibangun kembali itu kan baru di beberapa tahun yang lalu ya, 2019-an lah, 1920-an. Nah, itu banyak sekali kisah-kisahnya sampai kenapa itu dibongkar. Tapi mungkin di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Semoga suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.